Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Dwiki Salsa, Riangga Cijaya, Erdiawan, Ganang, Reza akan mempresentasikan tentang pajak atas penghasilan yang diperoleh perseorangan. Pertama, tentang independent personal service. Semakin meningkatnya transaksi lintas batas negara atas sektor jasa yang dilakukan oleh individu profesional, perlu untuk mengetahui aspek pajak internasional atas kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu tersebut. Ketentuan mengenai pemajakan atas penghasilan dari pekerjaan bebas saat ini hanya terdapat dalam UN model, yaitu diatur dalam pasal 14. Sedangkan dalam OECD model, ketentuan ini telah dihapus pada tahun 2000 dan diasimilasikan ke dalam pasal 7 yang mengatur tentang laba usaha. Walaupun pasal 14 OECD model telah dihapus, namun menurut suatu penelitian pada tahun 2013, diketahui bahwa 77% P3B di seluruh dunia masih memuat ketentuan mengenai pemajakan atas penghasilan dari pekerjaan bebas. Dalam pasal 14 ayat 1 UN model diatur mengenai prinsip umum perpajakan atas penghasilan dari pekerjaan bebas. Berdasarkan pasal ini, penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi atau individu dari pemberian jasa profesional atau profesional service atau pekerjaan bebas lainnya dikenakan pajak shall be taxable only di negara di mana orang pribadi tersebut menjadi subjek pajak di dalam negeri di negara domisili. Namun terdapat pengecualian atas ketentuan di atas. Dalam hal tersebut, ketentuan yang dijelaskan dari bawah ini terpenuhi. Dengan demikian, negara-negara dapat mengenakan pajak atas penghasilan diberikan profesional dilakukan orang pribadi. Adapun ketentuan yang negara sumber dapat dikenakan sebagai berikut: 1. Apabila orang pribadi mempunyai hak untuk tempat atau yang tersedia secara baginya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di negara sumber, atau 2. Apabila orang pribadi tinggal di negara sumber dalam satu periode atau periode tertentu yang jumlahnya melebihi 183 hari dalam masa 12 bulan mulai atau berakhir pada tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya adalah cakupan penghasilan dari pekerjaan bebas dalam pasal 14 UN model. Terdiri atas penghasilan dari jasa profesional dan penghasilan dari kegiatan dengan karakter independen lainnya, other activities and independent character. Pasal 14 ayat 2 UN model menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jasa profesional terutama termasuk kegiatan-kegiatan di bidang ilmu pengetahuan, kesastraan atau pekerjaan-pekerjaan bebas yang dilakukan oleh dokter, ahli teknik hukum, dokter gigi, arsitek, dan akuntan. Namun cakupan penghasilan dari pekerjaan bebas tidak terbatas pada contoh-contoh yang disebutkan dalam pasal 14 ayat 2. Hal ini dikarenakan kalimat other activities of an independent character yang terdapat dalam rumusan pasal 14 ayat 1 menunjukkan bahwa terdapat pemberian jasa lainnya yang dapat saja masuk dalam cakupan pekerjaan bebas. Dependent personal service. Sedangkan dalam pasal 15 UN model, istilah yang digunakan adalah dependent personal service. Adapun sebelum tahun 2000, istilah yang dipergunakan oleh OECD model untuk perpajakan atas penghasilan dari pekerjaan adalah dependent personal service. Prinsip umum pemajakan atas penghasilan karyawan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1 OECD model dan UN model adalah hak pemajakan eksklusif diberikan kepada negara domisili pekerja. Namun, ketika pekerjaan dilakukan di negara lainnya atau negara sumber penghasilan selaku negara tempat aktivitas pekerjaan dilakukan juga diberikan hak pemajakan. Prinsip ini dikenal dengan sebutan Principle of the Place of Work. Dengan kata lain, negara sumber memiliki hak pemajakan jika pekerjaan tersebut dilakukan di negara sumber, tanpa perhatikan status subjek pajak pemberi kerja sebagai subjek pajak dalam negeri negara mana, atau bahkan tidak perlu tahu siapa pihak pemberi kerjanya. Dalam hal negara sumber memiliki hak pemajakan atas penghasilan karyawan, jumlah penghasilan dapat dikenakan pajak oleh negara sumber hanya bagian penghasilan yang diterima oleh karyawan dari pekerjaan yang dilakukan di negara tersebut. Akan tetapi walaupun dalam pasal 15 ayat 1 OECD model dan UN model, negara sumber penghasilan atau negara di mana pekerjaan dilakukan juga diberikan hak pemajakan sehubungan penghasilan atas pekerjaan. Namun dalam rumusan pasal 15 ayat 2 OECD dan UN model, hak pemajakan secara eksklusif hanya diberikan kepada negara domisili dalam hal syarat kumulatif dalam pasal tersebut terpenuhi. Tidak lebih dari 183 hari. Remunerasi dibayarkan oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan produk negara sumber penghasilan, dan remunerasi tidak dibebankan oleh BUT pemberi kerja yang berada di negara-negara sumber penghasilan. Penghasilan lain
yaitu pasal 21 ECD model. Disebutkan dalam distributive rule bahwasannya penghasilan lain atau other income adalah merupakan pengaturan penghasilan yang tidak dapat digolongkan dalam P3B dan diatur dalam pasal 21 Treaty Indonesia dengan Jepang pasal 22, yaitu yang tidak dapat diidentifikasikan secara spesifik. Penghasilan terkait BUT. Dalam ayat 2 mengatur apabila penghasilan lain mempunyai hubungan effectively connected dengan suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Pasal 7 yang diberlakukan pasal 21 ayat 2 tidak dapat diterapkan dalam kondisi jika pertama apabila penghasilan selain penghasilan dari harta tak bergerak tidak diterima oleh penerima penghasil yang merupakan SPDN dari negara mengadakan perjanjian negara domisili. SPDN tersebut menjalankan kegiatan usaha di negara lainnya, negara sumber melalui BUT yang terletak di negara sumber, dan penghasilan yang dibayarkan kepada SPDN tersebut mempunyai hubungan efektif dengan BUT negara sumber.